komputer. Oke, baik Bapak Ibu, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya yang saya hormati Bu Evi Grafitiani selaku narasumber kita hari ini, lalu juga Bapak Ibu dari Perkumpulan Gereja Masih Advent hari ke-7, dan juga dari perguruan tinggi yang bergabung, baik dari STIA, STF maupun dari Akper Surya Nusantara. Baik Bapak Ibu, ini kita akan melakukan pendampingan kedua untuk aspek umum. Nah, sebelumnya kita sudah melakukan pendampingan secara luring pada bulan lalu. Nah, ini akan kita lakukan pendampingan kedua. Mohon Bapak Ibu untuk bisa menyampaikan dokumen perbaikan sebelumnya dari hasil catatan yang sebelumnya, apakah ada perbaikan atau tidak. Mohon Bapak Ibu bisa menyampaikan kepada kami supaya nanti bisa direview langsung oleh Bu Evi ya Bapak Ibu. Jadi mungkin itu dari saya. Nah, mungkin nanti Bapak Ibu silakan nanti jika ada yang mencatat ataupun merekam, nanti mohon nanti disampaikan juga apa saja yang sekiranya masih yang tadinya kemarin diperbaiki dan perbaikannya apa saja. Dan nanti silakan, nanti mudah-mudahan bisa direview oleh Bu Evi. Mungkin itu ya Bapak Ibu dari saya. Mungkin bisa langsung kita mulai. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya persilakan kepada Bu Evi untuk bisa melakukan pendampingan siang hari ini. Silakan Bu Evi. Oke, terima kasih Mbak Miftah dan Mas Bagus, Pak Joseph, Pak Adat, dan ini siapa, Bu Jasmine mungkin ya. Oke, Bapak Ibu mungkin mohon izin sebentar aja, sebentar. Ya, jadi mungkin boleh saya share screen hasil yang kemarin, kemudian juga nanti akan saya share, saya sudah cek Google Drive yang dikirimkan oleh Bapak, Mas Bagus, kemudian juga sudah sampai ke saya. Oke, oh mohon izin Pak, apakah saya bisa diberi akses untuk share share screen? Sehingga Anda nanti kebijakannya akan menambah itu kan intinya itu kemudian ditambahkan ini yang green belum Pak, belum bisa Pak. Oke, sudah kedengaran Bu suaranya? Iya, minta tolong di share screen, dikasih akses Share Pak, screen Pak. Bu Evi. Ya, share screen. Allow to multi-pin waiting room. Ini nggak ada pilihan co-host. Jadi Ibu saya buat jadi host ya. Bukan yang di multiply aja Pak. Ya, Hah? yang di share screen, yang di share screen. Share screen Pak, karena saya tidak diizinkan untuk share screen Pak. Oh ya, makanya saya buat Ibu jadi host ya. Jangan Pak, kalau bisa co-host nggak apa-apa, tapi kalau Nah, nggak itu share screen aja. pilihan co-hostnya nggak ada, makanya heran. Jadi Bapak mohon maaf, ada hijau, kemudian ada share screen Pak di bawah. Kelihatan? Terus. Ya, nah itu kemudian saya diberi akses untuk share screen. Oh, multiple participant can share simultan. Ya, betul. Oke. Oke, terima kasih Pak. Nah, ini bisa saya share screen. Kemudian, nah ini dia. Jadi, oke. Ini yang kemarin ya Pak ya. Jadi hasil pendampingan awal, kemudian hasil review, kemudian perbaikannya. Kemudian hari ini tadi saya sudah melihat beberapa yang sudah Bapak kirimkan, kemudian perbaikan yang nanti harus dilakukan. Jadi untuk SPMI kemarin memang belum ada dokumen legal. SK-nya belum ada Pak. Kemudian ada manual dan kebijakan, belum ada standar dan formulir. Kemudian
bukti pelaksanaan atau siklusnya ini ada di manual, kemudian bukti sahihnya juga belum ada, pelaksanaannya memang belum ada, kemudian eksternal benchmarkingnya juga belum ada. Nah, itu kemudian saya izin stop share. Kemudian ketika saya membuka yang aspek umum, ini kan Pak, kemudian saya membuka SPMI. Nah, ini yang ada baru hanya kebijakan dan mungkin saya stop share lagi. Yang ada di situ baru, nah ini Pak, sama belum ada perbaikan. Ini monggo, apakah mau dikonfirmasi dulu untuk perbaikan SPMI-nya, Bapak Ibu? Iya, Bu. Jadi memang kondisi kami di sini bagaimana saya gambarkan. Kebetulan ada dua keluarga Oke. yang kedukaan. Jadi memang berapa hari ini kami di kedukaan. Dua keluarga yang berduka langsung sekaligus. Baik. Lalu kira-kira bagaimana Pak? Karena ini dari mulai kita datang sampai hari ini kan mohon maaf kalau kedukaan kan mungkin hari ini ya Pak ya. Tidak apa sebenarnya yang penting adalah dokumen ini bisa terpenuhi begitu Pak. Ini baru sepertiga dari bukan jadi dari poin 2 itu hanya baru kebijakan dan manual, belum Ya, standar. jadi belum apalagi yang penuh. kurang di situ, Bu? Kami ini belum ada perbaikan sama sekali Pak di SPMI. Iya. Ya, belum ada perbaikan. Mungkin yang membuat ini siapa Pak? Yang membuat sistem penjaminan mutunya? Ya, dari itulah yang saya bilang, itu dari QA, Quality Assurance. Tapi beliau lagi di kedutaan di Holbung ini. Oh, begitu. Oke, ini berarti belum ada perbaikan Pak dari sewaktu kita datang Bu, sampai hari ini. mohon maaf Bu, sepertinya Silakan, sudah Pak. dikerjakan sama Pak Harmon, karena Pak Harmon Iya. yang kerjakan itu. Ya, monggo. Kalau misalnya sudah bisa di-share ke kami, Pak. Hanya dia nggak ada di sini, itu pula masalahnya. Nah, itulah Nah, sama kan yang sebenarnya saya bilang tadi lagi kedutaan. betul Pak. Sebetulnya Pak Harmon tidak berada di sini tidak masalah Pak. Yang penting pekerjaannya ada, kemudian bisa di-share kepada kami sehingga kami bisa mengatakan bahwa oke, ini sudah ada kemajuan dari yang sewaktu kita datang gitu. Sehingga nanti kurangnya apa lagi. Nah, ketika tadi Pak Yosef menanyakan kurangnya apa, maka saya bisa menjawab bahwa belum ada perbaikan dari yang pertama kami sampaikan dahulu Pak gitu. Dia nggak bisa dihubungi di sana. Oke. Kemudian mungkin kita akan beralih ke yang lain ya Pak ya. Kita akan beralih ke, benar. Ini jadi belum ada perbaikan SPMI, tetap masih ada manual dan kebijakan saja. Yang lain-lainnya belum ada. Padahal banyak sekali Pak di SPMI waktu itu yang kita catat banyak sekali. Oke, kemudian yang kedua ada dokumen kelayakan studi kelayakan perguruan tinggi ya, dokumen studi kelayakan. Itu yang kedua, nggih. Kita coba buka. Ini adalah hasil apa namanya Pak? Hasil yang dikirim dari Bentar. Kita buka dokumen kelayakan ya Pak ya. Nah, ini Pak, Bapak bisa melihat ya, hanya ini yang ada di dokumen kelayakan. Mungkin saya stop share dulu, kemudian saya share lagi. Ini Pak. Nah, yang kami butuhkan adalah isinya, bukan hanya daftar isinya Bapak. Nah, ini juga belum ada. Kemarin kami sudah sampaikan, oke, daftar isinya ini tidak masalah, tapi isinya mana kan gitu. Iya, Yaitu jadi apakah begini Bu, di nomor 6 dosen pendidikan kependidikan itu yang kami sedang gumuli juga. Pusing juga. baik, baik. Yang nomor yang bab 1 sampai bab lainnya apakah sudah bisa ditampilkan, Pak? Bisa ke rumah sakit, bisa Dokumen ini ya, Kelayakan, Pak. yang sebentar. Oke. Bapak gantian share screen ya, Pak ya. Silakan. Terus ada lagi paket cost effective Observasi.
mungkin loh kalau Anda menguasai bangun tak berani, cembok kuasai kok. Dasarnya baca sama studi kelayakan. Studi kelayakan ya, Bu ya. Bapak, ini tim Bapak, cuman Bapak, Pak Adat, kemudian dan Bu Jaspin saja, bertiga, Pak. Padahal ini nanti banyak sekali loh, Pak. Tim Bapak siapa lagi? hasil Karena ketika saya melihat sepintas, ini belum ada perbaikan dari kemarin, Pak. Makanya kalau ada, monggo ditampilkan, sehingga timnya Bapak di sini memang harus Ini ya, update yang gitu. ini ya, Bu ya. Baik, coba boleh ke bawah, Pak. Nah, itu kan seperti isinya, harusnya seperti yang di daftar isi tadi, Pak. Sebentar, Pak. Ini tanggalnya tanggal berapa, Pak? Tanggal ini ya. Nah, oke, 14 Februari ya. Berarti sebelum kita datang ke sana ini semestinya. Iya. Keuangan manajemennya ada seperti orang manajemen kan tidak. Nah, ini silahkan disesuaikan dengan daftar isi yang tadi sudah Bapak buat, Pak. Coba, apakah sesuai? Nah, ini sepertinya belum ini. Ya kan, Pak? Iya, belum sesuai Nah, daftar isi, Bu. iya, ini sepertinya tahapan kegiatan dan sebagainya. Iya, belum sesuai ini, Pak. Indikatornya kematian. Berarti belum ya, Pak? Nge? Belum ya? Itu kesehatan. Jadi daftar isi pun belum. Oke. Kemudian sekarang selanjutnya saya izin share screen lagi. Yang ini apa namanya, dokumen kelayakan belum. Kemudian Renstra, Pak. Renstra, oke. Coba kita lihat nggih, Renstra. Renstra itu di Nah, Pak, ini dokumen Renstra yang dikirim ke saya kosong, Pak. Apakah sudah ada? Kalau sudah ada, monggo silakan di share screen. Ini Renstra yang prodi yang mana ini, Bu? Pak, ini Renstra umum, Pak. Renstra umum, rencana strategis dari apa namanya perguruan tinggi yang akan didirikan, Pak. Jadi ini bukan prodi, ini aspek umum, Pak. Yang monodiri bisa, tapi yang Oh, jadi Apakah Renstra sudah ada? universitas ya, calon. Betul, betul. Universitas yang akan didirikan. Nah, apakah sudah ada? Kalau sudah ada, silahkan di-share. Karena di kami kosong gitu, Pak. Iya. Inilah Silahkan. maksudnya kendalanya, Bu ya, Bu Evi. Waktu BIMTEK itu yang pertama itu saya tidak hadir. Oleh karena ada tugas di luar. Sekarang
BIMTEK kedua, saya yang disuruh hadir. Jadi Ibu bisa dapat gambarannya ya. Iya, artinya begini Pak, kalau bagi kami Iya. siapapun yang hadir monggo, itu kan artinya apa pembagian dari prodi ya Pak. Nah, bagi kami yang penting dokumen Pak. Bapak boleh Iya. tidak hadir waktu itu, kemudian teman Bapak Seandainya boleh. saya hadir waktu itu, saya tahu apa yang kurang. Karena Bapak tidak bisa hadir, Bapak bisa menanyakan kepada yang hadir waktu itu, kan gitu ya Pak ya. Nah, kemudian sekarang Bapak bisa menambah apa yang kurang gitu. Ini kan jadi waktu kurang lebih 1 bulan ya Pak ya. Ini belum apa-apa ini jadinya. Boleh kita lanjutkan lagi ya Pak ya? Siap. Oke, kita lanjutkan lagi untuk nah ini rancangan statuta dan OTK dan statuta. Di sini dikatakan bahwa rancangan statuta sudah ada, tetapi OTK-nya belum. Ada 3 fakultas usulan dalam OTK, itu bisnis dan informasi, akuntansi, S1 akuntansi, fakultasnya bisnis informasi, kemudian S1 akuntansi, S1 TI, dan S1 sistem informasi. Kemudian 2 fakultas kesehatan, itu adalah D3 keperawatan dan S1 gizi. 3 fakultas filsafat, itu S1-nya adalah ilmu teologi. Ya kan Pak? Ya. Ini yang belum ada dalam OTK. Oke, sekarang kita lihat apa yang sudah Bapak share di sudah Bapak share di sebentar, saya bukakan dulu supaya kelihatan. Oke. OTK. Baik. Nah, Bapak udah kelihatan ya Pak ya? Untuk saya share dulu. Rancangan statuta itu ya Bu ya. Baik. Oh sudah ya Pak ya? Oke, alhamdulillah. Nah ini Pak, ini yang ada rancangan statuta ya Pak ya. Cuman kita lihat OTK-nya. Ctrl F, apakah sudah ada OTK? Nah ini OTK itu organisasi Tata kelola. Organisasi apa? Belum ada Pak. Kita cek ke bawah ya. Mungkin ini apa mesin pencarinya agak error gitu ya Pak ya. Oke, kita lihat, kita cek ke bawah. Ada nggak struktur organisasi di sini? Kita coba lihat struktur organisasi. Nah, ini ada kata-katanya Pak. Strukturnya belum ada Pak. Bagannya, struktur ya? Iya, nah strukturnya yang direncanakan tiga yang kemarin kita bahas Pak, waktu kita ketemu dengan banyak orang sebetulnya di sana, yang kita bahas itu adalah, yang kita bahas itu adalah ada 3 fakultas ini Pak. Jadi ada universitasnya ada 3 fakultas, prodinya ada ini. Ini sudah kami sampaikan kemarin Pak. Jadi tetap belum ada juga ya Pak ya? Belum. Tuh ya. Nah kemudian untuk dosen hanya 1 Pak. Ini untuk dosen alhamdulillah sudah memenuhi semua ini. Oh ini dosen pada prodi existing. Ini karena saya tidak ke prodi masing-masing ya. Pada umum ini kan data lengkap pada dosen existing ini semuanya ada. Ini saja Pak yang sudah memenuhi. Datanya ada dan sebagainya. Nah ini baru nama-namanya. Kalau saya cek sampai kelengkapannya mungkin juga belum lengkap Pak. Gitu, sehingga nanti mohon dilengkapi seperti ijazah S1 S2 dan transkripnya, kemudian KTP, dan kalau memang tidak berdomisili dalam satu kabupaten kota harus ada surat domisili, ada CV, ada surat kesediaan menjadi dosen, dan ada surat kontrak dengan yayasan. Itu kelengkapannya Pak untuk semua dosen dan tendik. Begitu Pak. Nah, kalau data kemudian dosen yang baru nggak ada ya di situ ya? mohon maaf Pak, ini aspeknya aspek umum Pak. Kalau dosen baru nanti di aspek prodi. Oke, siap. Dan yang bertugas kebetulan bukan saya gitu Pak. Saya tugasnya ke aspek. Jadi ditambah ijazah sama KTP doang. Ijazah, transkrip, KTP, surat domisili ketika tidak
berada ketika KTP-nya tidak satu kabupaten kota, surat keterangan surat kesediaan menjadi dosen dan surat pernyataan bahwa dia akan menjadi dosen tetap dengan yayasan. Itu syaratnya. Surat domisili bagi yang tidak di Siantar ya. Betul sekali. Baik, untuk dosen itu kelengkapannya harus dipenuhi ya Pak ya. Walaupun di sini sementara saya sudah tuliskan memenuhi karena nama-namanya sudah ada semua. Tetapi tinggal mohon persyaratan yang kurang itu dipenuhi gitu aja supaya database-nya menjadi lengkap. Nah, kemudian yang terakhir ini Pak, ruang kuliah, ruang dosen, admin, perpustakaan, laboratorium itu kami belum melihat itu ada kemarin. Gitu Pak. Nah, yang kami butuhkan dan ada katanya yang ini akan dibuat kuliah, akan dibuat ruang dosen, ini akan dibuat ruang kuliah dan sebagainya. Sehingga yang kami butuhkan denah, Pak. Denah pengembangan. Jadi denah existingnya seperti apa, kemudian denah pengembangannya seperti apa, gitu. Itu dan kalau saya melihat kemarin itu kami kemarin ketemu dengan Bapak siapa saya lupa. Itu digeret sana sini Pak, digeret itu apa ya? Ditarik sana sini. Jadi, oh saya kan di aspek umum, oke dengan saya. Kemudian nggak lama kemudian ini aspek apa namanya hukum juga memerlukan ini si Bapak itu. Kemudian di aspek keuangan, untungnya beliau tidak. Iya aspek keuangan kayaknya dia juga ditarik sana sini. Jadi tolong Bapak dibagi timnya, karena kalau nggak dibagi timnya ini nggak bakal selesai Pak. Gitu. Jadi siapa yang ngurusin Sapras? Siapa yang ngurusin SPMI? Siapa yang ngurusin apa namanya OTK tadi dengan statuta? Siapa yang mengurus apa namanya Renstra? Studi kelayakan itu harus timnya masing-masing gitu. Itu yang saya sampaikan, bisa saya sampaikan Pak Yosep. Ya. Nanti yang berikutnya yang ketiga jangan orang lain lagi Pak yang datang Pak. Orang lain lagi nanti nggak beres lagi gitu kira-kira. Iya, jadi begini. Ini terus terang kami agak kesulitan karena dosen-dosen yang sudah kami hubungi itu jadi sudah ada pekerjaan lagi di tempat lain. Jadi harusnya minimum 15 kan yang kami bisa kontak itu hanya satu dan dia pun sudah punya di tempat lain. Jadi untuk sementara baru atas nama Pak Armon yang di dosen Ilkom yang bisa kita. Nah ini mau tanya Bu, kalau sudah ada NIDN bisa nggak diusulkan jadi dosen? Kan sudah dosen Pak. Kalau sudah dosen kan tidak usah diusulkan jadi dosen. Artinya kalau untuk dosen baru tidak bisa Pak, dia udah punya NIDN. Artinya dia sudah terikat mengajar di prodi lain gitu Nah, Pak. berarti sama sekali nggak ada dong dosen kami karena Pak Harmon sudah punya NIDN. Kecuali ada surat yang menyatakan bahwa akan dipindah dari prodi A ke prodi B. Oh, surat kesiapan pindah dari prodi A ke prodi B. Dari yayasan. Tapi itu pun harus dilihat Pak. Kalau si dosen ini dipindah dari prodi A ke prodi B, mahasiswa di prodi A gimana? Apakah dia baik-baik saja setelah ditinggal? Artinya secara jumlah ya. Katakan misalnya dosennya 5, mahasiswanya 200 gitu Pak. Nah ini kalau dipindah satu kacau ini Pak. Karena kan 1:40 perbandingannya. Kalau saya nggak salah nanti mohon dicek lagi atau mohon koreksinya Mbak Miftah, Mbak Tika, mohon koreksinya. Kalau saya tidak salah itu satu dosen, kalau yang sosial itu satu dosen untuk 40 mahasiswa. Jadi kalau dosennya 5, mahasiswanya 200, nah itu kalau dipindah satu kan jadi kekurangan dosen gitu Pak. Gitu. Dan harus sesuai Pak. S1 dan S2-nya harus linear. Dengan prodinya ya. Betul. Karena Bapak mengusulkan berapa? 3 prodi ya Pak yang mengusulkan ya? Kalau saya nggak Iya, salah. sekaligus 3 ini. Ya, Aduh, nyari 15 ini gimana ini? iya kerja keras ya Pak. Kerja keras memang. Tapi banyak lah ya kan. Di Medan sana kan banyak Pak. Ke USU atau Udah kami kemana. hubungi juga LDikti, cuman itulah belum ada info.
Oke. Padahal modal membuka kan istilahnya dosen dulu, yang lain-lain itu kan Ya, administrasi. betul, betul. Hmm. Kira-kira itu Pak yang bisa saya sampaikan karena ini masih sama posisinya seperti sebelumnya, jadi belum ada tambahan apapun gitu. Jadi ya seperti itu kira-kira. Mbak Atika, Mbak Miftah, silakan. yang paling besar itu dari kami Mbak Atika, atau saya telepon sebentar ya Pak ya. jadi dibuka malah 100 tahun, tapi ternyata hanya 30 tahun. Karena Oke. jangan tidak itu ya. Nanti Ya Bu, gimana Bu? Maaf. Baik, Mbak Tika, terima kasih. Nah, izin melaporkan Mbak Tika bahwa memang eh, apa ini ternyata yang hadir hari ini itu adalah yang kemarin tidak hadir, gitu ya Pak Joseph ya. Sehingga apa namanya dari Google Drive yang dikirimkan Pak Bagus ke saya itu memang tidak ada perubahan Mbak ketika kita melihat apa namanya saya lihat yang kemarin. Kira-kira seperti itu Berarti nggak Mbak. ada perubahan ya Bu ya? Iya, belum ada perubahan, betul. Orang-orangnya masih sama ya Bu ya? Orang-orangnya yang beda tapi dokumennya masih sama ya? Masih, iya, masih belum ada, gitu. Masih belum ada. Studi kelayakan belum ada, dan sebagainya. Tadi sudah ada, tapi apa namanya, itu belum studi kelayakan ya Pak Yosep ya? Jadi sistematikanya ada, kemudian apa namanya, studi kelayakannya ada, tapi ketika disatukan nggak nyatu. Oh gitu. Terus Ya, mau gimana? Mau Bu disampaikan lagi ulang atau gimana nih? oke, tadi kebetulan saya sampaikan satu persatu Mbak Miftah ininya apa namanya eh, hasil review kemarin begitu kan. Kemudian dengan apa namanya yang ada di Google Drive tadi sudah saya sampaikan satu persatu dan memang untuk SPMI, studi kelayakan, Renstra, kemudian OTK itu memang belum ada gitu ya, belum ada masih sama kayak kemarin. Dosen juga memang kalau yang dosen prodi existing kan dari kemarin memang sudah memenuhi ya, sudah lengkap. Ya. Termasuk juga Sapras ini belum ada. Jadi dokumen memang ketika kita apa namanya pendampingan yang pertama luring, kemudian sama sekarang pendampingan yang kedua daring itu memang belum ada perubahan. Kan kita pendampingannya kalau nggak salah 13 Juli ya, bukan Juni maaf. Iya, 13 udah Juli ya. sebulan lebih Bu. Ya, itu belum ada gitu. Mungkin itu aja Mbak. Jadi apa namanya? Monggo nanti dari yayasan akan membagi tim seperti apa karena ketika waktu itu kita ke lapangan pun yang kami rasakan adalah satu Pak siapa namanya saya lupa itu ditarik ke sana kemari gitu. Kasihan Iya, juga. betul. Ya, Iya. gitu. Oke, mungkin itu aja Mbak Miftah, Mbak Tika. Iya. Ya, Jadi ini udah nggak ada yang perlu disampaikan lagi ya Bu ya, karena percuma dokumennya belum diperbaikin betul, semua ya. betul. Iya, iya. Atau kita jadwalkan penjadwalan ulang lagi untuk aspek umum ya Bu ya? Boleh, silakan. Oke. Menunggu kesiapan dokumen Untuk kan waktu ini. mestinya. Mohon maaf Iya, Bu, betul. kalau saya bisa contohnya di luar jam BIMTEK ini saya WA Ibu bisa ya, Ibu Epi? Gimana Mbak Miftah? Saya kirim-kirim dokumen ke Ibu Tetap Epi untuk dicek di satu luar sumber jam aja BIMTEK ya bisa? Pak ya. Jadi nanti melalui PIC. Jadi nanti Bu Evi nanti yang menyampaikan seperti itu. Kita Mas bagus ya. lebih nyaman untuk komunikasi biar nanti lewat narah hubung aja gitu ya Bapak Ibu ya.
Nanti kalau Bapak Ibu, jadi gini Bapak Ibu yang mengerjakan yang sebelumnya di timnya yang sebelumnya itu catatannya apa? Dikerjakan bareng-bareng, jangan gonta-ganti tim. Kalau gonta-ganti tim atau cuma 1-2 orang yang kerja itu nggak bakalan selesai Pak gitu. Jadi sekarang kita tanya Bapak Ibu untuk melengkapi untuk yang aspek umum ini nanti PIC-nya siapa? Nanti itulah yang dari awal sampai akhir. Kalau misalnya nanti ini beda, nanti yang satu lagi pendampingan keduanya beda orang, ya otomatis pasti nggak bakalan nyambung-nyambung, nggak selesai-selesai. Ini targetnya Bapak Ibu kan sampai tanggal 31 Agustus gitu. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu, sekarang Bapak Ibu kerjain dulu deh yang pendampingan yang pertama, itu perbaikannya apa. Ini udah 1,5 bulan, berarti belum ada perbaikan. Kalau Bapak Ibu menghubungi langsung ke Bu Evi, takutnya nanti eh, kita nggak tahu Bapak Ibu maksudnya gini loh. Mendingan langsung pas pada saat pendampingan. Percuma kalau misalnya Bapak Ibu tanya langsung, tapi Bapak Ibu juga belum ada yang Bapak Ibu kerjain tuh nggak tahu apa yang harus dikerjain gitu. Karena Bapak Ibunya belum ada yang bisa mengerjakan dari yang tim yang awal gitu. Makanya Iya, kemarin maksudnya Bu, itu. kan pendampingan ini nggak setiap hari. Contoh, saya ini sudah tahu apa yang mau dikerjakan. Terus, apakah harus saya nunggu konsulnya di pendampingan berikut? Kalau udah selesai contohnya. Ya, betul Pak. Karena biasanya pun perguruan tinggi ataupun yayasan yang lain dikerjakan dulu sebisanya mungkin, semaksimal mungkin untuk aspek umum, semua dokumen, studi kelayakan, SPMI, semua dokumen dikerjakan dulu, sarprasnya, nah itu dikerjakan dulu satu-satu, semuanya. Nanti ketika udah siap dokumennya, baru nanti disampaikan lagi gitu, baru nanti dilakukan pendampingan lagi. Kalau gitu kita gini deh, kita jadwalkan ulang. Bapak Ibu, waktunya kira-kira 3 hari bisa nggak? Karena kemarin 1,5 bulan ini belum selesai, sedangkan targetnya 31 Agustus harus selesai. Kira-kira kalau Bapak ini, Bapak sanggup nggak 3 hari dokumen selesai semua yang tadi disampaikan oleh Bu Evi? Iya, maksud saya, Bu, ini yang dijadwalkan dulu jadi 3 hari, tanggal berapa itu? 20, tanggal 3? Tanggal 3 Agustus. 3 Atau mau minggu Agustus ya. depannya lagi? Ini BIMTEK yang kedua ya? Ini BIMTEK yang kedua, ini belum selesai, ini belum ada hasil Pak. BIMTEK kedua ini nggak ada yang bisa kita hasilkan dari BIMTEK kedua. Kalau kalau misalnya nggak ada progres dari yang pertama, percuma nanti Bu Evi menyampaikan hal yang sama dari yang pendampingan pertama buat apa gitu kan? Kalau orangnya beda gitu kan. Nah makanya untuk pendampingan kedua itu kita mintakan perbaikan dari progres yang pertama. Pada saat pendampingan luring kan kita sudah sampaikan seperti itu Pak. Jadi total berapa BIMTEK, Bu, sampai tanggal 31 Agustus? Itu menyesuaikan dari kebutuhannya Bapak, dari anggarannya juga dari keanggaran Bapak. Ini kan kita lakukan dulu secara daring. Jadi Ini belum Bapak ada kan schedule berapa pertemuan-pertemuan sampai tanggal bukan enggak 31. gini. Untuk pertemuan selanjutnya gini Bapak izin, maaf ya sebelumnya kan kita sudah menjadwalkan, udah hampir sebulan. Nah Bapak kemarin rata-rata perguruan tingginya yayasannya bilang siap, iya siap. Tapi ternyata pas bilang siap dokumennya belum ada sama sekali, ya kan? Dokumennya belum ada perbaikannya untuk yang sebelumnya. Itu kan berarti kan kita nggak bisa ngeliat progresnya. Nah, Bapak Ibu sekarang bukan masalah tanggalnya, Bapak Ibu siapnya kapan? Kalau kita schedulein tanggal tapi Bapak Ibunya nggak siap dokumen, ya percuma aja Bapak gitu. Jadi sekarang Bapak Ibu disiapin dulu dokumennya seluruhannya. Studi kelayakan, SPMI, OTK, nah itu disiapin dulu gitu. Kalau Bapak menawarkan, nah untuk pendampingan itu kalau misalnya perguruan tinggi yang lain Pak, kalau misalnya memang minta 2 atau 3 kita akan jadwalkan sesuai dengan kemampuan dari yayasan jika sudah ada perbaikan. Misalnya Ibu kita sudah siap Bu perbaikannya untuk yang ketiga, mohon dijadwalkan lagi langsung kita siapkan. Nah kalau misalnya kita minta kita jadwalkan sekarang tanggalnya, tapi Bapak Ibu dokumennya belum siap, kan itu sebenarnya suatu hal yang percuma ya Pak ya gitu. Untuk yang disampaikan apa kalau misalnya progresnya apa, karena Bapak Ibu kan targetnya sampai tanggal 31 Agustus. Pendampingan 2-3 kali bisa dilakukan kalau misalnya Bapak Ibu memang ada progres dari yang sebelumnya seperti itu.
Gimana? Kalau 3 hari lagi sanggup nggak? Saya cuma nanya ini sanggup nggak? Kalau misalnya nggak sanggup, minggu depan harus siap gitu. Ini udah mundur nih dari yayasan yang lain yayasan yang lain sudah mau pendampingan ketiga, ini baru pendampingan kedua seperti itu. Dan dokumennya belum ada progresnya sama sekali. Itu apakah yang mengerjakan hanya Bapak? Siapa yang tadi Pak Sambrun aja? Yang lainnya tidak ada apa namanya apa menunggu Bapak itu ketika Bapak itu nggak bisa yang lainnya jadi dokumennya nggak ada yang dikerjakan atau gimana kami kurang paham nih Pak kalau misalnya 1,5 bulan masih belum ada progres dari yang sebelumnya. Kalau hari Jumat bisa, Bu? Bisa bisa aja ya nanti kita jadwalkan nanti narasumbernya saya cuma minta dokumennya siap ya, jangan sampai nanti Jumat, tapi Bu Evi-nya sudah menjadwalkan, narasumber sudah menjadwalkan, tapi dokumennya masih Hah? sama dengan yang sebelumnya. Seminggu kelamaan lah. Iya. Ya kalau seminggu kapan lagi kita sudah mepet ke tanggal 3. Iya, kalau saya kan hanya SPMI, ya apa studi kelayakan dan itu sudah tinggal menyocokkan dengan daftar isi tadi. Iya. Ya tanggal 5 lah, Bu. Tanggal 5 sudah semua dokumen ya, studi kelayakan, SPMI, OTK, Renstra, Statuta, sama Sarpras ya Pak. Renstra, Renstra, OTK, Renstra, Statuta, OTK, Statuta, SPMI untuk rencana penggabungan. berarti ada 4 dokumen ya, SPMI, OTK, Renstra, Statuta, Ya, sama mungkin Sarpras. Kalau misalnya bisa untuk yang Sarana, Sarprasnya kan nanti masuk di studi kelayakan ya. Studi Prasarana. kelayakan udah saya sebut belum tadi ya? Oke, saya ulangi Bu ya. Iya. SPMI, OTK, studi kelayakan, Renstra, Statuta, dan sarana prasarana. Ya, sarana prasarana mungkin bisa dimasukkan ke studi kelayakan, Pak. Oke, Udah Bu. cukup itu aja. Nanti itu dulu. Kalau misalnya 4 dokumen sudah siap hari Jumat, bisa ya Bu Evi ya? Nanti kita coba ya untuk di slot waktunya ya Bu. Atau mungkin hari yang lain Kayaknya kira-kira. Jumat Sabtu ini kita ada ini juga loh Mbak. Luring kayaknya. Oh, luring ya Bu ya. Iya, Kalau kami dengan Mas kalau Bagus. Mungkin Sabtunya ya. Sabtunya nanti Sabtu. ini aja deh. Yang penting dokumen masuk dulu, ya kan? Nanti Mm-mm. kita jadwalkan. Sabtu mungkin bisa ya. Oh, Jumat oke. Ya udah. ya. Ada Sabtu luring ya. kayaknya. Kita Uh-uh. yang tiga Sabtu empat lima kita ya. bisanya jam 7 malam, Bu. Oh, atau minggu depan hari Senin aja ya, Bu? Gimana? Hari Tanggal berapa Senin. itu? Tanggal 7, Pak. Boleh. Nah, Pagi mungkin ya, pagi. Pagi ya. Hmm. Oke, baik. Minggu depan tanggal 7 Agustus ya. Kita jadwalkan lagi ya, Bapak Ibu ya. oke. Oke. Jadi itu ya, tapi itu harus semuanya dokumennya siap. Kalau misalnya dokumennya sampai dengan hari Minggu kami belum lihat perbaikan, nanti dilihat sekilas sama Bu Evi belum ada perubahan, kita mundurin lagi ya Bu Evi ya. Oh, Baik, maksudnya baik. lihat di Google Google Drive, Drive, Pak. Pak. Google Google Drive. Iya, Drive ya? iya, Betul. Google Ya. Drive. Bapak mungkin timnya bisa dibagi ya Pak. Tadi Bapak bilang Pak Yosep untuk apa tadi Pak? Studi kelayakan ya Pak ya. Iya. Cuma memang yang Bapak tampilkan tadi dengan apa sistematika yang ada itu isinya pun belum sama gitu Pak, belum sesuai. Nanti mohon itu diperbaiki. Kemudian untuk tim SPMI siapa? Untuk tim apa namanya? SOTK itu siapa gitu memang itu harus ini Pak harus apa namanya
masing-masing satu orang gitu, jangan kalau semuanya Iya Bu, ini nanti kan iya. awalnya memang hanya sedikit orang, baru dibentuk tim agak banyak begitu. Jadi memang awalnya Ya, memang hanya beberapa orang yang ngerjakan. Jadi betul, betul. Kemudian nanti yang mungkin sekalian saya ini untuk yang prodi juga Pak, untuk prodi itu juga harus ada dosen dan sebagainya, itu juga harus ada timnya sendiri. Kemudian apa namanya instrumen prodi. Belum nanti untuk yang keuangan, untuk aspek hukum itu harus masing-masing. makanya Iya betul Pak. Oke, mungkin itu ya Mbak Miftah. Ya, Ibu, betul, Ibu. Baik, Bapak, mungkin itu ya, Bapak Ibu. Jadi mungkin nanti dapat disiapkan dokumennya. Nanti kalau misalnya ini hari eh, Minggu Senin. sudah siap dokumennya, nanti kita akan lihat sekilas di Google Drive. Nanti akan kita jadwalkan untuk hari Senin. Kalau misalnya ini tapi saya harapkan hari Senin udah ada dokumennya semua sih Pak, supaya pasti. Kalau misalnya kita pas lihat Senin pagi masih belum ada dokumennya, belum ready ya, pertemuannya dimundurin lagi aja sekalian gitu. iya, Itu ya setuju. Bapak Ibu. Karena tidak tidak nanti bingung nanti kita mau menyampaikan apa, karena kan bisa review progres dari pendampingan pertama Pak. Seperti itu. Siap. Itu ya Bapak Ibu. Jadi mungkin itu Bapak Ibu. Terima kasih Bu Evi untuk waktunya. Mungkin nanti kita bisa jadwalkan kembali untuk pendampingan kedua untuk aspek umum untuk melihat dokumen-dokumen yang Bapak Ibu dari yayasan dijanjikan untuk bisa disampaikan kepada Ibu paling lambat hari Minggu ya, untuk Baik. kita lihat review pada hari Senin untuk dijadwalkan pendampingan kedua. Seperti itu ya Baik, Bapak baik. Ibu ya. Oke, Gitu. Seperti itu ya Bu. Mungkin itu ya Bu Evi, terima kasih sama-sama. untuk waktunya, dan Bapak Ibu sekalian dari Perkumpulan Gereja Masehi Advent Hari ke-7. Semoga bisa pada pertemuan selanjutnya dokumennya sudah lengkap seperti itu Bapak Ibu. Jadi dokumennya itu kita minta sudah setidaknya minimal sudah ada 80% ya Bapak Ibu dari yang sebelumnya. Bukan template tinggal copy saja, tapi disesuaikan dengan kondisi lapangan Bapak Ibu seperti itu. Disesuaikan dengan kondisi yang 3 perguruan tinggi yang sekarang aku akan bergabung seperti apa. Seperti itu ya Bapak Ibu. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Nah, ini untuk yang aspek keuangan juga tadi infonya kita mundur ya Bapak Ibu, kita cancel karena sepertinya belum ada progres juga untuk dokumen Iya, perbaikannya. betul. Jadi kita cancel juga untuk pertemuan aspek keuangan nanti. Jadi itu ya Bapak Ibu. Pokoknya kalau misalnya nggak ada progresnya Bapak Ibu, intinya nggak ada dokumen yang bisa kita review, ya kita akan mundurkan jadwal pendampingannya seperti itu. Karena narasumber ingin mereview apa, ingin menyampaikan hal apa kalau misalnya tidak ada dokumen progres dari yang sebelumnya. Ini waktunya Berarti sudah 1 bulan lebih. bisa di reschedule juga lah, dimundurkan, berarti limitnya 31 September gitu bisa ya? Iya nggak bisa Bapak. Bapak 31 September Bapak ngusulin dananya kita minta balik loh Pak. Bapak dananya dikembalikan lagi ke kementerian. Karena targetnya itu 31 Agustus paling lambat. Tidak ada mundur. Kalau misalnya Bapak Ibu tidak mengusulkan pada tanggal 31 Agustus penggabungannya, dana tersebut dikembalikan lagi ke kementerian. Berarti Bapak Ibu tidak mencapai target yang kita minta seperti itu. Siap. Makanya kan pada saat pendampingan pertama pun udah saya sampaikan, jadi target sampai 31 Agustus. Dua minggu ataupun sebulan itu udah pendampingan kedua, sudah ada progres dari pendampingan yang pertama, Bapak. Makanya itulah kita minta untuk dokumen-dokumennya itu untuk diperbaiki segera langsung gitu kan. Ini kan ternyata pas kita lihat untuk udah dijadwalin, dokumennya masih belum lengkap. Nah, itu yang ini juga terpisah apa namanya ya, komunikasinya mungkin dari masing-masing personnya juga masih kurang. Nah, jadi mohon Bapak Ibu kerja sama timnya gitu ya. Walaupun mungkin di sana mungkin lagi
libur kali ya mahasiswanya. Harusnya kan dosen teknik nggak libur ya Bapak Ibu ya. Maksudnya masih harus ada jadwal yang harus dikerjakan. Apalagi kalau tidak ada mahasiswa harusnya bisa lebih fokus gitu untuk bisa mengerjakan dokumen-dokumen usulan penggabungannya ini. Ini tuh ya Bapak Ibu dari saya. Nanti kita lanjutkan lagi nanti untuk pendampingan kedua. Nah, untuk yang pendampingan yang nanti siang juga yang aspek keuangan kita mundurkan sampai Bapak Ibu siap untuk dokumennya. Mungkin itu Bapak Ibu, terima kasih Bu Evi untuknya dan Bapak Ibu dari semuanya. Mungkin itu Oke. Bapak Ibu mohon maaf jika memang ada kesalahan mungkin dalam ini semuanya saya tekankan untuk kebaikan Bapak Ibu sekalian semua juga. Terima kasih Bu Evi, Bapak Ibu dari Yayasan. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu, izin live. Ya, izin live Bapak Ibu. Makasih.